Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus boleh hapus dosa. Aku dipeliharanya. Selamat sahabat semuanya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami pada kesempatan ini datang bersyukur dan berterima kasih sebab kami diberkati dan kami mau belajar firman Tuhan. Rindulah kami dituntun oleh kuasa Allah Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, renungan kita pada saat ini ditulis oleh Thomas L. Brooks dengan judul Saya Melihat Kematian Datang. Ayat tema, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Roma 9 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Penjelasannya, pada Agustus tahun 1998, saya didiagnosis menderita penyakit amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, lebih dikenal di Amerika Serikat sebagai penyakit Lou Gehrig. Saya hanya punya waktu 2 atau paling lama 5 tahun untuk hidup. ALS adalah penyakit neuromuskular fatal yang menyerang neuron motorik atau sel yang membawa sinyal dari otak ke otot sadar. Ketika neuron motorik mati, otot tidak lagi menerima sinyal dari otak dan mulai mengalami atrofi dan mati. Mulai dari tersandung, menjatuhkan barang hingga berbicara cadel, ALS pada akhirnya akan menyebabkan kelumpuhan total, kemudian kematian. Pikiran tidak terpengaruh dan akan tetap tajam, terlepas dari kondisi tubuh yang rusak. Nah, tidak ada pengobatan yang diketahui untuk sakit ini. Saat saya mendengar vonis itu, setetes air mata mengalir di pipi saya. Tetapi itu lebih karena saya sedang berpikir tentang keluarga saya, tanpa saya, dan apa yang akan terjadi pada mereka. Tentang satu-satunya pertanyaan yang saya miliki waktu itu adalah, apa tujuan Tuhan dalam hidup saya sekarang? Apakah Dia sedang memberikan pemahaman Alkitabiah tentang Ayub kepada saya, dan tidak memberi banyak detail kepada saya? Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang populer, tetapi yang buruk. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah saja. Markus 10 ayat 18. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang lebih baik adalah mengapa hal buruk terjadi pada beberapa orang dan tidak pada orang lain? Anda sekarang memiliki dua pilihan. Keadaan tidak teratur tanpa Tuhan atau teratur dengan Tuhan. Anda tidak dapat melihat satu hal pun dalam dunia ini dan tidak melihat Tuhan. Roma 1 ayat 20. Jadi, jika Tuhan adalah Tuhan, yaitu yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, maka Dia pasti memegang kendali dan saya tidak perlu khawatir. Saya mungkin hanya satu piksel dalam gambar panorama Tuhan, tetapi tanpa satu titik pun warna gambar itu tidak lengkap. Tuhan menyelesaikan apa yang Dia mulai. Tidak, saya masih tidak percaya bahwa kematian adalah suatu wujud, dan ya, saya tahu bahwa iblis membawa dosa ke dalam alam semesta ini dengan segala penderitaan yang diakibatkannya. Tetapi Tuhan akan menghapus semuanya, percayalah padanya. Dia tahu apa yang Dia lakukan. Bagaimana Dia memilih untuk menggunakan instrumen ini adalah urusannya, bukan urusan saya. Ellen White berkata, selama saya hidup, saya ingin selalu mengingat Kristus. Inilah tujuan hidup saya. Untuk inilah saya hidup, untuk memuliakan Kristus dan memastikan kehidupan kekal. Inilah tujuan besar yang hendaknya menginspirasi semua orang. Dalam buku Sermon and Talks volume 2 halaman 214. Kedengarannya seperti nasihat yang cukup bagus bagi saya. Tuhan, saya siap untuk menjalani perjalanan yang Engkau berikan kepada saya untuk dijalani dengan keteguhan hati, yaitu percaya kepadamu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami diberikan kekuatan iman, bahwa kami harus teguh hati, kuat, percaya, dan bersandar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apakah itu sakit penyakit, ataupun kematian yang mudah menimpa kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya, Tuhan baik, Tuhan
akan menyelesaikan semuanya. Tuhan akan membereskan semuanya. Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kami semua. Ini yang menjadi doa dan sembahyang kami. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih. Selamat Sabat. Tuhan Yesus memberkati kita.